Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah. Masyaallah nabikum bi ni'matika min Allah. Masyaallah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi wa kafa salatu wa salamu ala sayyidil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli siddiqi wal wafa amma ba'du. Pertama-tama puji dan syukur secara kita panjatkan Allah Rabbul Ghafur. Semoga teriringi salamnya, semoga terus juga limpahkan pada junjungan kita Sayyidul Wujud Sahibul Maqamil Mahmud Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya, para dzurriyyahnya, semuanya yang mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antaranya yang kelak nanti kita mendapatkan syafaat uzma darinya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Qarratul qurama wal fudala wal a'izzah, masyayikhina murabbi ruhina, guru kita semua, alladzi lam yusamma ismuhu ta'ziman wa takriman wa mahabbatan. Kita doakan mudah-mudahan guru kita senantiasa Allah sehatkan, panjangkan umurnya, diberkahkan ilmunya, diberkahkan dalam kehidupannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Semuanya al-ahibba wal a'izza, para masyayikh wal asatidil kiram, yang sepuh, semuanya jamaah majlis zikir yang al-ghafir muliakan, maka insyaallah mudah-mudahan selalu ada dalam rahmat dan maghfirahnya Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah wa syukurillah bi ni'mati tatimmus salihah. Pada malam hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah duduk di majlis ilmu, di majlis zikir, di tempat yang penuh keberkahan, yang mudah-mudahan ini menjadi satu asbab musabab keistiqomahan kita duduk di majlis yang penuh keberkahan ini, menjadikan satu alamat, satu tanda nanti di yaumil akhir kita pula akan ditempatkan oleh Allah di tempat yang penuh dengan rahmat dan maghfirahnya Allah, surganya Allah. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Lanjutkan kajian kitab Safinah yang pada tempo yang lalu kita sudah mulai memasuki satu pasal, yakni tentang rukun Islam. Dan rukun yang kedua adalah iqamus shalah, yang mana salat adalah afdalul ibadatil badaniyah, yaitu yang paling afdalnya, yang paling utamanya daripada ibadah-ibadah badaniyah al-zahirah, yang zahir, yang nampak. Setelah salat barulah saum, setelah saum barulah haji, setelah haji barulah zakat. Maka fafarduha, setiap keparduan, setiap kewajiban, setiap rukun di dalam salat, afdalul faraid, semua itu adalah yang terbaik daripada kewajiban-kewajiban yang ada. Fardunya di dalam salat adalah fardu yang paling baik daripada fardunya di dalam saum, daripada fardunya di dalam haji, begitupun kewajiban di dalam zakat. Wanadluha, dan sunnah di dalam salat adalah sunnah-sunnah terbaik dibanding dengan sunnah-sunnah yang lainnya. Maka ketika kita sudah mengetahui bahwa salat adalah afdalul ibadah badaniyah zahirah, ibadah yang paling baik, yang berbentuk badaniyah, yang terlihat nampak perwujudan pengabdian kita kepada Allah, maka berarti ada pula yang disebut dengan ibadah badaniyah khalbiyah, yakni nilai ibadah yang dilakukan oleh jasad kita, tetapi yang berbentuk khalbiyah, berbentuk hati. Tidak nampak pengerjaannya, tidak nampak gerak-geriknya, harakat jawahirnya, seperti kal iman, seperti kan iman, wal ma'rifat, dan ma'rifat, wat tafakkur dan tafakkur, wat tawakkal dan tawakal,
Wasabru dan sabar, warraja dan raja, waridho dan ridho, biqadai akan kepastian Allah, wal qudrah wal qadru wal mahabbatullahi ta'ala, dan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wat taubat dan taubat, wat tadhiru minar radail, dan sifat-sifat membersihkan diri daripada penyakit-penyakit tamak seperti kantongan. Maka fahiyah daripada amal-amal itu semua yang berbentuk amaliyah qalbiyah, maka afdalul ibadatil badaniyah zahirah adalah salat, sedangkan afdalul ibadah yang berbentuk qalbiyah adalah iman. Ada minas salat, sehingga dari salat tersebut kita tahu bahwa itu adalah ibadah badaniyah yang zahirah, yang nampak. Ada pula ibadah qalbiyah, yakni iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala adalah amal ibadah yang sungguh luar biasa. Maka di sini kita mesti bertafakur, memikirkan akan pembagian amal ibadah tersebut. Karena dengan cara kita tafakur, mudah-mudahan kita tergolong dalam sabdanya Rasul, tafakkaru sa'adah. Orang yang beribadah tafakur, memikirkan atau bertafakur, afdalu min ibadati sittina sanah, itu lebih mulia, lebih agung daripada orang yang sembahyang, yang beribadah selama 60 tahun. Tetapi mesti kita pahami, kadang hadis seperti ini bukan harus dijadikan patokan, melainkan hadis yang berbentuk targhib, sebuah motivasi amal bagi kita. Karena apalah segala perbuatan amaliyah jikalau kita tidak dasari dengan tafakkur. Allah menyuruh kita untuk sholat, maksud dan tujuannya kita mesti tahu kenapa Allah menyuruh kita sholat, sedangkan Allah tidak butuh akan sholat kita. Allah menyuruh kita saum, kita harus berpikir kenapa saum itu harus menahan daripada makan dan minum, dan setiap yang membatalkan, dan selain-lainnya seperti haji, seperti zakat yang mesti kita tafakur. Faidatun, satu faidah, qala al-jumhurul ulama, berkata kebanyakan ulama, inna tafakkur, sesungguhnya tafakkur ala satu aujah, itu mestilah dalam 5 hal. Jangan tafakur pada hal yang tidak dianjurkan, karena ada beberapa tafakur memikirkan, itu dilarang oleh Allah, itu dilarang oleh Rasulullah. Di dalam Tanbihul Ghafilin, Abdullah As-Samarqandi menjelaskan kepada kita bahwa janganlah kita tafakur dalam 3 hal. Salah satu di antaranya, jangan pernah bertafakur akan rasa duka, akan rasa gelisah, akan rasa sifat miskin fakir. Siapa orang yang bertafakur dengan kefakirannya, maka akan bertambahlah kefakirannya. Siapa orang yang bertafakur akan rasa gelisahnya, yang ia pikirkan adalah duka dan deritanya, maka bazid, Allah akan menambahkan penderitaannya dan gelisahnya. Maka ulama menyarankan kita untuk bertafakur akan ayat-ayat Allah. Amma fi ayatillah, siapa orang yang bertafakur akan ayat-ayat Allah, maka wa yalzamuhu, mestilah baginya at-tawzuh ilallah, menghadapkan dirinya kepada Allah, wal yakin bihi, dan yakin kepada Allah. Orang yang bertafakur akan ayat-ayat Allah, maka hatinya akan selalu tersangkut, hatinya akan selalu memikirkan Allah, dan rasa keyakinannya kepada Allah akan semakin bertambah ketika ia bertafakur akan ayat-ayat Allah. Kemudian aufi ni'matillah, kemudian kita diiring untuk bertafakur akan nikmat-nikmat Allah. Kita mesti bertafakur akan nikmat-nikmat Allah, karena dari tafakur akan nikmat tersebut yutawallidu,
akan menghasilkan, akan membuahkan anhu daripada tafakur akan nikmat Allah itu al-mahabbah, satu bentuk cinta kita kepada Allah. Bagaimana tidak, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, sehingga tidak ada satupun yang pantas di muka bumi ini merasa dirinya kaya meskipun kekayaannya melimpah. Karena Allah lah yang maha kaya, Allah yang maha memberikan kekayaan tersebut. Jika seumpamanya di depan kita ini ada satu gelas air mineral, maka jangan pernah kita merasa bahwa air mineral ini adalah satu nikmat yang kecil. Jangan pernah merasakan satu teguk air itu adalah nikmat yang kecil. Jikalau kita bayangkan, kita tafakuri bahwa nikmat yang Allah berikan satu gelas di hadapan kita ini bukanlah nikmat kecil. Air tersebut diambil daripada gunung, pegunungan yang jaraknya mungkin jauh, medannya juga sulit. Diambil dengan sebuah mesin sedot air. Mesin sedot airnya itu dibuat dari apa? Oh, mengandung elemen besi, berarti kita mesti punya besi. Dari mana kita ambil besi? Kita mesti punya tambang. Daripada mesin tersebut ada baut-baut, kita mesti membuat baut. Berapa orang, ratusan orang yang kerja membuat hanya sebuah baut saja. Kemudian di sana mungkin ada elemen yang lainnya diangkut menggunakan mobil. Maka mobil itu harganya bukan murah, melainkan lumayan mahal, bahkan mahal bagi golongan kita. Di mobil ada yang namanya bannya, berapa ratus orang yang kerja di pabrik ban. Berapa orang yang harus menghasilkan satu ban saja dengan bantuan ratusan boleh jadi ribuan. Di sana harus diisi juga dengan minyak bumi. Berapa ribu orang yang mesti menghasilkan 1 liter daripada minyak bumi tersebut. Kemudian ada juga kacanya berapa ratus orang, ribuan orang yang harus membuat satu buah kaca. Ada plastiknya, ada elemen-elemen yang lainnya, sehingga barulah bisa diantarkan dengan sebuah mobil. Dikemas dengan plastik, berapa ribu orang yang bekerja untuk menghasilkan satu plastik yang dapat kita lihat nampak sekarang ini. Terus diolah lagi, dibungkus dengan kertas. Berapa orang yang kerja untuk menghasilkan satu kertas? Mesti menebang pohon, menebangnya mesti dengan alat berat. Berapa harga alat berat tersebut? Terus ternyata kalau kita pikirkan untuk menghasilkan 1 gelas air putih di hadapan kita ini, ternyata bukan 500 rupiah, melainkan mungkin tak terhingga nilainya. Tak ada satupun makhluk yang bisa menghasilkan air daripada mineral itu secara sendirinya, melainkan harus bergotong royong jutaan orang, mungkin ratusan juta orang untuk menghasilkan satu buah air minum di hadapan kita ini. Berarti kita yakini air minum ini bukan nikmat kecil, melainkan nikmat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka dari tafakur kita dari sebuah air saja menghasilkan mahabbah kita kepada Allah. Begitu cintanya Allah kepada kita, mestilah kita cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyepelekan nikmat-nikmat yang kecil. Kita pernah melihat ulama-ulama besar, guru-guru kita. Salah satunya diantaranya adalah Romo Yai Gapag Irboyo. Ketika beliau makan dan minum, tidak pernah beliau makan dan minum dalam keadaan tidak sopan. Beliau mesti mengenakan pakaian yang sopan. Jikalau tidak mengenakan baju, beliau tidak mau minum dan tidak mau makan. Kenapa? Karena menghormati nikmat Allah yang begitu besar di hadapan. Tidak ada satupun cuil nasi yang tersisa, karena untuk menghargai nikmat Allah yang begitu besar. Itulah tanda-tanda orang yang begitu mahabbah kepada Allah, sehingga dari nikmat yang dihasilkan yang di hadapannya 1 butir nasi saja begitu dihargai, karena bentuk mahabbahnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bertafakurlah binikmatillah, akan nikmat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita mesti bertafakur fi wa'dillah, akan janji-janji Allah. Mana janji-janji Allah? Banyak sekali janji-janji Allah yang mesti kita tafakuri. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah itu tidak pernah ingkar akan janjinya.
Mana janji Allah ketika orang yang takwa Allah jamin rezekinya? Mesti kita sadar dan tafakur yang bagaimanakah yang disebut dengan takwa sehingga Allah menolong orang yang bertakwa. In tansurullah yansurukum, belalah tolonglah agama Allah maka Allah akan menolongmu. Terus kita pikirkan akan janji-janji Allah sehingga daripada kita memikirkan janji-janji itu yutawalidu anhu ar-rughbah, akan menghasilkan rughbah, rasa cinta pula kepada Allah Subhanahu wa taala. Au bi wa'idillah, atau kita mesti bertafakur akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti memikirkan ancaman-ancaman Allah. Siapa orang yang lalai kepada Allah, man tahawana ala shalah, orang yang lalai akan salatnya, Allah tibakan kepadanya hamsata asara iqabatan, 15 ajar. Baru lalai, bukan tidak mengerjakan 15 ajar sudah Allah turunkan. 3 kontan ketika di dunia, 3 lagi kontan ketika sakaratul maut, 3 lagi kontan ketika di alam kubur, dan sisanya nanti ketika ia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita mesti memikirkan akan ancaman Allah. Betapa bahagia, betapa ruginya orang-orang yang memakan harta haram. Karena kata Rasul, man nabatat, siapa yang tumbuh daripada dirinya min suhdin, daripada barang yang haram, fannaru aula bih, maka neraka pantas baginya. Satu barang haram yang kita telan itu menandakan pantasnya diri kita masuk ke dalam neraka Allah. Ingatlah akan ancaman Allah, maka yutawaladu, itu akan menghasilkan ar-rughbah, rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semakin takut akan Allah Subhanahu wa taala, kita semakin takut akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Ar-Risalah, salah majmu'ah salah risalah karangan Imam As-Sabi, siapa orang yang takut kepada Allah maka ia akan bertambah ketaatan. Siapa orang yang tidak takut kepada Allah, ia akan menambah maksiatnya kepada Allah. Sehingga daripada rasa takut itu akan menghasilkan rasa takut kita kepada Allah, dan keuntungan daripada timbulnya rasa takut, man khafallaha khaba kulla syai'in, siapa orang yang sudah takut kepada Allah, khaba kulla syai'in, maka seluruh makhluknya, seluruh apapun yang ada di jagat raya ini akan takut kepada dirinya. Tidak akan pernah namanya ular menggigitnya jikalau ia sudah benar-benar takut kepada Allah. Tidak akan ada satu pun yang mudarat kepadanya kalau memang ia sudah benar-benar takut kepada Allah. Maka bertafakurlah akan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Au fi taksirin nafsi, dan kita juga dianjurkan untuk bertafakur akan kelalaian diri kita. Lalainya diri kita, bodohnya diri kita, hinanya diri kita. Dari tafakur kelalaian diri tersebut akan taatnya kita kepada Allah, yutawalladu anhu al-haya, akan menghasilkan buah rasa malu. Allah lah yang memiliki hakul haya, maka manis tahya, siapa orang yang malu kepada Allah, maka ia akan menambah ketaatannya kepada Allah wa tarbil ma'as, dan ia akan meninggalkan maksiat kepada Allah. Sehingga daripada haya tersebut, yutawalladul haya, akan memiliki sifat haya. Semakin kita sadar diri, sholat kita banyak kurangnya, ibadah kita banyak kurangnya, apapun yang kita lakukan pasti di sana ada kekurangan. Siapa orang yang merasa dirinya kurang dan terus merasa hina, maka disitulah kita mendapatkan haya. Dari haya tersebut akan meningkatkan amal ma'ruf nahi munkar. Amal ma'ruf kita bertambah, tanha anil fahsya wal munkarnya kita bisa menjaganya. Itulah yang mesti kita tafakuri daripada 5 hal yang benar-benar kita sadar. Jikalau kita memikirkan itu semua, maka yakin akan bertambahlah nilai ibadah kita kepada Allah. Sayyid Muhyiddin Syarif Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrah wa jami'allah min syarikil adilat wa ghari fi barajim insyaallah tuddu alaina hadiyatu wa murabbi rahina Hamid bin Muhammad al-Duhaibi al-Jilani radhiyallahu anhu. Qaddasallahu sirrahum sallallahu al-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Rabbi ighfir lana wa liwalidayna amin. Bismillahirrahmanirrahim. Manqobah ke-24 menceritakan pada sehatnya orang dengan memakan rumput-rumputan serta meminum air madrasahnya Syekh Abdul Qadir dari penyakit taun. Jadi subhanallah, mudah-mudahan ini sebuah isyarah bahkan sebuah alamah. Ini manqobah ke-24. Saya tanya 2 tambah 4 berapa? 2 tambah 4 6. Hari ini bertepatan malam. Hari ini hari yang ke-6 bulan Rabiul Awal. Hari ini teh hari ke-6 bulan Rabiul Awal, naik ke malam ke-7. 7 itu 7 lapis langit, 7 lapis bumi, tujuan hidup. Ya. Hijriyahnya, Masehinya hari ini tanggal 23 malam ke-24. Ya. Sekali lagi mudah-mudahan ini isyarah, ya, bahkan mudah-mudahan ini alamah bahwa COVID Corona yang sedang melanda mobil khusus di Indonesia ini juga mudah-mudahan malam hari ini mulai karamahnya Sultanil Aulia wa qudwatil asfi Allah angkat dari permukaan bumi ini, wabil khusus jamaah yang malam hari hadir, juga keluarga kita, saudara kita, rekan kita, dan semua jamaah walaupun tidak hadir, semuanya Allah bebaskan, ya Allah sehatkan, Allah sembuhkan, Allah jauhkan dari corona. Ya. Diceritakan oleh ulama-ulama di zaman Syekh Abdul Qadir ada taun. Itu taun itu wabah penyakit yang beda seperti corona, bahkan mungkin bisa lebih dahsyat, lebih mengerikan seperti corona. Taun itu seperti kalau penyakit ayam itu suka tiba-tiba ayam mati mendadak, lepak begitu. Itu namanya taun. Itu zaman Rasul pun terjadi, zaman Sultanul Aulia Syekh Abdul Qadir pun itu terjadi taun, ya, penyakit 100 tahun sekali gitu. Nah, cuma kita kebagian sebenarnya. Ya, ada penyakit taun, orang tiba-tiba meninggal, orang tiba-tiba gelepok mati terus, itu ada taunnya Syekh Abdul Qadir. Sampai ada ratusan ribu orang yang meninggal. Sama dulu zaman dulu. Sampai ratusan ribu orang yang sudah meninggal. Ya, ada yang update hari ini COVID. Kalau terkena mah jutaan, tapi yang meninggal mah baru ribuan, ya, ratusan ribu. Ini dalam sehari. Di zamannya Syekh Abdul Qadir pun sama, ketika terkena taun ada orang ratusan ribu, ya, orang yang meninggal di dalam satu hari. Satu hari. Lantas, ya, para sesepuh, para tokoh pada datang ke Syekh Abdul Qadir, ya, minta sarannya, minta doanya, ya, supaya dijauhkan dari taun tersebut. Kata Syekh Abdul Qadir, siapa orang yang makan rumput-rumputan di pinggir madrasahnya Syekh Abdul Qadir, maka akan disehatkan. Syekh Abdul Qadir sama punya madrasah, ya, Syekh Abdul Qadir sama punya majlis, ya, punya majlis, ya. Abdul Qadir yang makan rumput-rumputan yang ada di lingkungan majlis madrasah maka akan bakal sembuh. Itu mah gak usah makan rumput-rumputan, makannya di depan aja tuh makanan. Ya, betul. Dikarenakan itu orang yang takut, orang yang pengen sembuh jauh-jauh dari taun itu banyak, maka rumput-rumputan itu tidak cukup, ya, tidak cukup.
datang lagi. Ini rumput-rumputan sudah habis semuanya sampai akar-akarnya kali. Ya. Kata Syekh Abdul Qadir, siapa orang yang minum air madrasah jadi begini. Jadi kalau di pesantren mah gampang gambarinnya ya. Di pesantren mah gampang gambarinnya. Dan model di kita itu sudah modelnya keren sih ya. Di madrasah mah itu di pesantren dulu mah kulah. Kulah. Tempat wudu itu di kulah. Jadi satu irit air gitu kan. Orang banyak irit air. Yang kedua itu ternyata memang sisa bekas air wudu itu obat. Bekas air wudu itu obat. Ya. Makanya itu air ulah walaupun butak itu ya di pesantren saya dulu waktu mondok di Kulon kalau mandi itu airnya hijau kayak apa kobakan kebo gitu yang mandi aja dah oh yang penting sehat itu santri dijamin ya itu jadi ada kulahnya tempat ini tempat Syekh Abdul Qadir ya tempat wudu atau sebelum masuk ke majlis. Barang siapa yang minum air di kulah di madrasah akan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Nah ini kalau kata orang tadi ini enggak logis. Kalau kata orang Wahabi mah ini syirik model kayak begini nih. Nah, begini jamaah sekalian. Sebenarnya bukan syirik karena jauh dari syirik. Begini saja. Ini air ya. Kalau Anda tidak percaya, air yang hari ini ada di sini, silakan Anda bawa ke lab. Kalau Anda ingin membuktikan omongan saya, air yang ada di sini, bahkan sengaja saya pesan air dari awal sampai akhir itu selalu ada, jangan diminum. Ini air itu bawa ke lab. Kalau tidak percaya, ayo buktikan hari ini. Itu air tersebut bawa ke lab dan di air tersebut akan ada partikel dari doa, dari zikir ya, yang itu yang kita bacakan menjadi partikel yang bisa membunuh virus penyakit ya. Allah ya, saya yakin itu ya. Berarti bukan hanya sekedar air, apapun yang ada di lingkungan kita, di tempat kita, yang dimana getar suara zikir kita menyentuhnya. Apalagi orang yang zikirnya bukan hanya zikir berjahar, zikir bil qalbi ya. Zikirnya sudah sampai kepada mengerti tentang zikir sir, zikir nafas, tentang siril asrabi manaji el arbon, maka sesuatu yang ada di lingkungannya itu semuanya sudah ketempelan apaan dengan energi partikel itu, dan itu ternyata sudah dibuktikan ya, sudah dibuktikan oleh orang Jepang. Jadi air itu akan tambah kebeningannya ketika diucapkan sesuatu yang baik, apalagi dibacakan doa-doa, akan melahirkan partikel ya, yang dimana partikel itu akan menjadi obat dari semua penyakit ya, ya. Apalagi ini yang ada di madrasahnya Syekh Abdul Qadir ya, seorang sultanul aulia ya, yang zikirnya bukan zikir hanya seperti kita ya, tapi zikirnya sudah sampai kepada tingkatan zikir yang ketiga, zikir yang kembalinya kepada ruh. Jadi ruhnya sudah ruh kamil mukammal ya, yang mukammal, maka bukan sesuatu yang mustahil, bukan sesuatu yang hayalan, bukan hanya sesuatu apalagi kesedihan, bukan. Ini sesuatu fakta yang mana, fakta dan kenyataan. Apapun yang kepadanya dibacakan zikir-zikir, maka disitulah akan ada partikel yang positif, yang baik, yang bisa membunuh virus-virus yang membunuh kuman-kuman. Namanya yakinlah, mudah-mudahan ya malam hari ini ya, berdasarkan ya isyarah yang Allah berikan dalam Qubah ke-24, bertepatan malam hari ini malam ke-24 ya, secara Masehi malam ke-7 ya.